Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pemirsa Bincang Pengawasan di episode kali ini kita bisa bertemu kembali bersama narasumber kita, Rektor IAKN Kupang bersama Bapak Dr. Harun Y. Natonis dan bersama saya Ferdinando dari Inspektorat Jenderal yang akan mendampingi acara Bincang Pengawasan kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk episode kali ini kita akan membahas tema yakni kawal ketat program pencegahan korupsi dan moderasi beragama. Dan tentunya tema ini akan sangat menarik karena akan disampaikan dalam perspektif Rektor IAKN Kupang. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, terlebih dahulu acara Bincang Pengawasan ini merupakan salah satu program Early Warning System dari Inspektorat Jenderal yang menghadirkan berbagai macam pembicara, mulai dari tingkat menteri dan seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Agama. Dan juga kita sapa para pemirsa Bincang Pengawasan kita yang ada di seluruh Indonesia, baik yang ada di tingkat eselon 1, baik di Kanwil di seluruh Indonesia, perguruan tinggi, madrasah, dan UPT Asrama Haji, dan seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dan Indonesia yang tidak bisa kita sebutkan secara satu persatu. Nah, baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang lebih dalam dan terlebih dahulu kita akan menggali informasi tentang sosok dari Bapak Rektor kita yang telah memimpin IAKN Kupang. Kita akan berbicara mengenal lebih dekat beliau dan tentunya acara ini nanti akan juga ditayangkan di media sosial Inspektorat Jenderal setiap hari Selasa dan Jumat. Baik, Pak Rektor, bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik, Pak. Kabar baik. Oke, baik, sehat. Puji Tuhan ya. Baik, Pak Rektor, bisa menyapa pemirsa kita yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Iya, baik, salam sehat Pak ya. Baik, Pak Rektor, mungkin bisa cerita kepada kita tentang asal usul Bapak supaya pemirsa kita juga bisa lebih dekat, lebih mengenal Bapak mengenal Bapak. Mulai dari asal usul Bapak ya, asal dari mana? Baik, terima kasih Pak Agulo. Jadi saya nama lengkap Dr. Harun Y. Natonis. Bagaimana disampaikan tadi, saya adalah anak Timur asli, lahir di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sudah punya istri dan punya anak. Saya lahir tanggal 20 Juni tahun 1970, Pak. Istri, punya anak laki-laki, tapi laki-laki satu perempuan. Dan yang laki-laki dia di Universitas Jakarta, perempuan masih SMA di Kupang. Cerita saya sampai jabatan sekarang ini, saya kira bagaimana ya, tahu saya dulu itu adalah pegawai ya, agama Kristen pada kami agama Provinsi Tenggara Timur tahun 2000. Tahun 2000 ya. Tahun 2000. Saya diangkat tahun 2000. Jadi penyuluh agama Kristen pada bidang bimas. Jadi penyuluh agama Kristen pada bidang bimas Kementerian Agama Provinsi. Kemudian tahun 2003 saya diangkat menjadi kepala seksi pendidikan agama Kristen. Tempat yang sama. 2006 kepala seksi supervisi. 2006 kepala seksi supervisi. Pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2010 saya menjadi kepala seksi pendidikan agama Kristen di Kemenak Kota Kupang. Kemudian tahun 2012 karena pengalaman saya sebelumnya adalah saya coba melamar untuk menjadi dosen pada Staken Kupang waktu itu. Kemudian saya berkali kesempatan karena waktu itu kebetulan sekali pendidikan saya magister S2. Saya studi di UPSW. Itu kemudian karena pendidikan saya S2, saya dilantik Bapak Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama itu tahun 2012 sebagai ketua Staken pertama, Staken Kupang waktu itu. Staken Kupang sampai tahun 2016. Kemudian di periode kedua saya terpilih lagi menjadi ketua Staken Kupang untuk 2016 sampai 2020.
harusnya 2020 kemarin berakhir masa tugas saya untuk periode kedua, tetapi persis di sebelum berakhirnya masa jabatan saya itu ada transformasi Staken menjadi Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Sehingga pada tanggal itu ya tahun 2020 lalu saya dilantik lagi menjadi Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang seharusnya mengakhiri masa jabatan sebagai ketua pada 31 Agustus tahun 2020. Saya sekarang menjadi rektor di periode pertama pasca Institut Agama Kristen Negeri Kupang bertransformasi dari staf menjadi YKN Kupang. Luar biasa sekali ya perjalanan karir dari Pak Rektor dari penyuluh agama hingga saat ini berada di posisi sebagai rektor YKN Kupang. Ya mungkin dari dulu sudah punya cita-cita jadi rektor kali Pak ya? Ya. Selagi. Oh ya, baik kita lanjutkan Pak. Tadi kita sudah mengenal mendapat informasi tentang asal-usul dan juga perjalanan karir dari Pak Rektor dan sangat inspirasi sekali bagi pemirsa semuanya, mulai dari karir dari bawah. Intinya tetap kerjakan yang terbaik Pak ya, sampai saat ini ada posisi sebagai rektor. Oke, baik Pak. Selain melaksanakan aktivitas sebagai rektor yang tentunya itu sangat menyita waktu yang paling banyak, sangat banyak sekali ya. Yang mungkin ada kegiatan lain yang Bapak laksanakan di luar aktivitas sebagai rektor. Iya, jadi saya kira saya sejak dulu memang di samping kerja sebagai ASN di Kementerian Agama, tapi saya ikut ya dalam kegiatan sosial keagamaan di gereja. Di sana saya ketua di gereja. Di ketua dulu ada komite gereja, pengawasan jemaat. Tetapi yang ini sekarang posisinya sebagai salah satu anggota Badan Pendidikan Gereja Masjid Timur. Jadi di samping kampus saya juga kegiatan sosial keagamaan di gereja. Iya, luar biasa sekali Pak Rektor. Ya, tentu punya trik-trik tersendiri ya di dalam membagi waktu antara pekerjaan sebagai rektor dan juga pelayanan yang dikerjakan di gereja ya. Ya, tentunya itu sangat luar biasa sekali ya Pak Rektor. Oke, baik Pak, kita lanjutkan ini tentunya selain melaksanakan aktivitas rutinitas dalam pekerjaan, mungkin juga Bapak punya kegiatan, mungkin hobi yang biasanya Bapak kerjakan untuk setelah melaksanakan aktivitas yang merupakan rutinitas untuk membuat refreshing gitu. Hobi Bapak apa? Hobi dan juga hobi saya suka lari-lari Pak. Oh, suka lari. Kalau ada waktu pasti kepingin lari atau bersepeda begitu. Ya tujuan untuk menambah kebugaran, dan memang bersepeda itu bukan baru. Saya dari dulu suka bersepeda Pak. Kalau makanan favorit ini yang unik Pak. Apa makanannya Pak? Saya suka jagung Pak. Jagung. Luar biasa sekali. Jagung. Timur, makan jagung. Sampai sekarang kalaupun ada nasi, kalau dikasih antara nasi dan jagung pasti milih jagung Pak. Milih jagung ya, luar biasa sekali. Iya. Berarti memang di daerah asal Bapak itu banyak ini ya menghasilkan jagung mungkin Pak ya? Ya, makanan khas jagung. Salah satu makanan khasnya. Oh, luar biasa sekali ya. Berarti kapan-kapan kita bisa makan jagung bakar Pak ya? Siap. Luar biasa sekali. Saya bawa untuk makanan. Amin. Baik, luar biasa sekali. Oke, Pak. Ini sebagai rektor di YKN Kupang, mungkin Bapak bisa cerita kepada kita ini terkait dengan tugas dan fungsi sebagai rektor di YKN Kupang. Ya, tugas dan fungsinya apa Pak? Ya, jadi saya kira tugas saya kan di kelas Pak. Saya paling tidak yang mengkoordinir seluruh kaitan dengan hal akademik, keuangan dan administrasi umum, kemudian mahasiswa. Dalam melaksanakan tugas ini kan saya dibantu Kawarek. Kawarek ini kan dasar, jadi ada akademik dan sama, keuangan umum dan ada kemahasiswaan. Saya kira tugas saya sebagai kalau dibilang ya koordinator umum lah semua apa yang ada di lingkungan YKN Kupang. Tapi yang paling penting adalah bahwa sesuai dengan statuta dan
organisasi. Luar biasa ya. Jadi menjalankan tugas sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan, Pak ya. Dan juga menjalankan fungsi untuk menggerakkan ya stakeholder yang ada di bawah. Jadi mulai tadi ada warek, ada wareknya, ada kabak, dan semua elemen-elemen yang ada ya di YKN Kupang, Pak ya. Luar biasa sekali. Oke. Ya, baik. Ini terkait dengan dan mungkin ada program nih Pak ya, program unggulan yang menjadi ciri khas dari YKN Kupang yang bisa disampaikan kepada kita. Ada program apa yang dicanangkan sama Bapak? Di periode 2020 sampai dengan 2024 sekarang sesuai dengan ini, saya punya tiga program unggulan di samping program-program lainnya Pak. Ya. Yang pertama karena institut itu masih baru, ya, dan istilahnya kita SDM di sini, maka prioritas pertama adalah pengembangan SDM Pak. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM kenapa menjadi penting? Karena bagi saya ya untuk memiliki daya saing yang paling utama harus digenjot itu adalah SDM, SDM dosen dan SDM pegawai. Untuk itulah maka sudah sejak tahun yang lalu kami dosen yang sudah baik di dalam maupun di luar negeri sebelum saya masuk masih dari jadi YKN, kami sudah hampir adalah orang dosen yang sudah studi S3 Pak. Jadi itu kami SDM ya peningkatan SDM itu sudah kami lakukan. Sehingga ada yang di luar negeri. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah IT. Kita ingin mengembangkan apa lagi di era pandemi ini, bagi kami IT sangat penting sehingga infrastruktur berkaitan dengan IT di samping gedung dan seterusnya bagi kami yang sekarang kami rindu sekali untuk adalah IT. Sehingga pembelajaran tidak ada kendala karena hal ini. Yang ketiga adalah akreditasi, meningkatkan akreditasi. Tahu akreditasi sangat penting untuk perguruan tinggi itu ada di ASI sebagai sabar baru. Kira kami masih memiliki kelemahan salah satu SDM dan hal-hal dan lain-lainnya. Karena bagi kami adalah akreditasi. Akreditasi maka kami lihat standar menjadi komponen-komponen yang harus kami upayakan untuk diperbaiki. Kira-kira itu Pak. Iya, luar biasa ya tiga. Ya, semoga dengan 3 program yang sudah dicanangkan dan yang sudah dijalankan itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya bisa menggerakkan seluruh elemen yang ada di YKN Kupang yang untuk mencapai program-program tersebut. Hingga YKN Kupang bisa lebih maju lagi Pak ya tentunya itu. Oke. Baik Pak, ini kita lanjutkan dengan program reformasi birokrasi. Ini reformasi birokrasi bukan merupakan hal yang baru bagi kita di lingkungan instansi pemerintah, karena ini juga merupakan salah satu program dari pemerintah pusat untuk menuju pelayanan kita yang kelas dunia begitu. Nah, baik mungkin di lingkungan YKN Kupang sendiri itu program yang terkait dengan reformasi birokrasi dan juga pencegahan korupsi seperti apa yang sudah dilaksanakan di sana? Yang pertama adalah percepatan pelayanan. Jadi misalnya kita dari pelayanan yang manual, kita ingin sekarang ini kita rindu perubahan pelayanan, paradigma pelayanan. Dari yang manual kita rubah kalau bisa dipercepat dengan yang sifatnya lain lah. Gitu. Misalnya dulu kalau mahasiswa konsultasi dengan menggunakan KRS, sekarang ini kita berupaya untuk kalau bisa dia KRS dan seterusnya KRS itu online. Online ya. Kemudian jadi hal administrasi maupun keuangan kalau bisa semuanya itu seperti online. Saya kira itu punya kaitan dengan COVID juga paling tidak Pak. Tapi bahwa ini bagian dari reformasi yang kita lakukan. Dan berikut adalah transparansi. Bagi kami transparansi itu punya kaitan dengan bagaimana rekrutmen pejabat. Misalnya itu kita saya kira ada kompetensi kemampuan tertentu, tapi bahwa kita tidak tutup-tutupi lah. Misalnya itu siapa yang akan jadi apa dan seterusnya. Itu saya kira untuk diketahui sehingga kalau ada reaksi kita sudah bisa tahu memang dari awal. Kira-kira jadi transparansi dalam bagian termasuk transparansi keuangan. Dimulai dari perencanaan. Bagi saya itu penting karena itu misalnya di perencanaan kami mulai dengan susun sama-sama. Jadi menyusun program secara bersama-sama, dibahas secara bersama-sama. Lalu ketika misalnya sudah keluar dalam bentuk DIPA atau KKL, kita sampaikan kepada semua yang ada unit-unit terkait, ini loh uang kita. Ya. Ini besaran uang kita tahun ini begini, ini pembiayaan penelitian begini,
penelitian ini begini dan supaya semua tahu. Jadi paling tidak semua tahu bahwa uang yang digunakan dia kan bukan apa saja itu diketahui oleh semua. Tapi saya ini penting karena kecurigaan bisa datang dari manajemen yang saya kira tidak transparan. Jadi hal yang kami lakukan itu mulai dari perencanaan sampai sudah jadi ini kemudian kita lakukan. Hal lain yang tidak kalah penting bagi kami adalah kita berupaya untuk tidak terlibat dalam apa yang namanya kolusi dan apalagi korupsi ya. Contoh misalnya kami karena saat baru kan lebih banyak adaannya. Ada. Saya memberikan contoh begini Pak. Saya untuk karena ada POK, ada PPK. Katakanlah untuk tender gedung. Silahkan POK bekerja. Tugas saya mengeskakan PPK. PPK berurusan dengan POK. Kemudian setelah sudah bisa katakan sudah harus katakan action begitu. Saya sampai sekarang baru tahu di akhir siapa pemenangnya. Ketika misalnya besar, kalau tiga besar itulah saya akan tanya siapa pemenangnya. Ketika sudah katakan saya menangnya itu karena apa? Menangnya apa? Kelebihannya dengan rekan-rekan lain apa? Dan saya kira teman-teman juga ada ikut. Dia katanya. Jadi ketika sampai besar itu wajib saya tahu. Kalau si A menang itu karena apa, si B menang karena apa, atau ini jadi cadangan karena apa. Dan PPK harus jelaskan secara ini. Jadi pokoknya PPK wajib jelaskan pada saya dengan pimpinan-pimpinan yang lain tentang pihak yang menangkan tender misalnya begitu. Itu bagi saya penting Pak. Sehingga pimpinan mestinya tidak boleh terlibat dalam banyak. Kalau sudah terlibat soal kita bisa di. Karena itu saya kira karena saya sudah masuk periode. Saya itu lebih banyak upaya untuk tahu di belakang. Dan dulu Pak, saya sudah tempel di ruang pintu saya. Dulu karena saya tempel di depan pintu masuk di ruang saya, dilarang yang berkaitan dengan tender proyek atau apapun bertemu dengan saya. Karena itu baik di kampus maupun di rumah. Saya tidak mau. Dan tidak akan mau Pak. Tidak akan mau. Saya keluar juga. Ini memang cerita Pak. Saya kok sepertinya merasa bangga sekali karena apa? Saya didukung dari istri saya Pak. Istri saya, kalau katakanlah saya dapat uang, dia tahu gaji saya Pak. Kalau ada uang yang misalnya saya kasih contoh Pak. Karena saya kan punya honor pengelola. Ya, saya mengelola program KPA lah dan seterusnya. Istri saya kaget, misalnya ada amplop yang kaget. Ini uang apa ini? Ini Bapak samping sebagai rektor, ada rektor, tapi Bapak KPA. Ini uangnya Bapak dari sebagai KPA. Kalau tidak dijelaskan secara baik, istri saya tolak. Karena dia tidak mau makan haram. Luar biasa sekali. Jadi itu yang paling penting bagi saya. Ini benar. Jadi saya kira ini yang paling lebih baik kita tidak punya uang, masih punya harga diri, daripada gara-gara punya uang tak punya harga diri itu Pak. Luar biasa sekali ya. Apalagi didukung oleh keluarga Pak ya. Oke. Ya, saya sekali. Karena saya kira keluarga saja Pak. Maaf. Teman-teman juga begitu. Saya punya kabar, punya kasubag. Kami selalu ini kalau ada hal-hal yang kami anggap agak aneh. Saya kira itu Pak. Iya, baik. Terima kasih, itu luar biasa sekali informasinya dengan transparansi dan juga langkah-langkah yang Bapak ambil untuk mencegah yang namanya korupsi tadi di lingkungan YKN dan maupun bagi diri Bapak sendiri sangat luar biasa dan juga bisa menginspirasi bagi pemirsa Bincang Pengawasan semua dimanapun Anda berada dengan langkah-langkah tadi yang sudah diambil oleh Pak Harun sampai menempel di pintu di pintu kantor ruangannya tidak bertemu dengan kanan atau dengan segala macamnya. Oke, baik kita lanjutkan Pak Rektor. Ini terkait dengan kondisi pandemi saat ini. Di mana kita tahu saat ini kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Nah, mungkin pesan atau program apa yang Bapak bisa sampaikan kepada kita di dalam mendukung program pencegahan COVID-19 ini untuk menuju normal Pak. Saya kira kami selalu mengikuti edaran Menteri Bapak. Itu nomor satu. Kemudian edaran pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kota Kupang. Katakanlah misalnya 25% dosen masuk kampus, sekali masuk kampus itu kami tidak lanjuti dengan ini. Jadi misalnya kami sekarang di Kupang
kayak Kupang itu pakai shift event, Pak. Jadi PKW itu dosen yang masih tidak masuk satu ini. Jadi katakan hari ini ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Itu sebagai upaya untuk mengurangi jumlah. Jangan bobot itu 25%. Karena ini Bapak kita katakan, tapi kita ikuti terus perkembangan, dan dari perkembangan itu lalu kita ambil sikap. Selalu kita tidak lanjut dengan edaran. Kemudian mahasiswa wajib masuk, kalau yang masuk kampus itu wajib bermasker. Wajib masker. Wajib masker. Malah kemarin kami ada vaksin di kampus, Pak. Vaksin kampus ya. Ini kemudian ada vaksin bagi mahasiswa. Sekarang prioritas kami adalah semua dosen, semua pegawai wajib vaksin. Sekarang karena pegawai dan dosen sudah banyak yang vaksin, maka kami sudah mahasiswa. Karena mahasiswa wajib vaksin. Kami rencanakan bulan Oktober nanti, kalau yang tidak vaksin tidak boleh masuk kampus. Kalau pegawai atau dosen tidak boleh masuk kampus. Termasuk mahasiswa. Karena dia kalau datang kampus, dia harus kasih tunjuk bukti vaksin. Bukti vaksin ya, sekali-sekali. Tidak bisa masuk kampus. Itu karena itu kami sudah himbau semua. Sekarang mahasiswa lagi target-targetnya divaksin. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali program ini untuk mencegah ya barang-barang corona ya, juga demi kesehatan dan kebaikan kita bersama. Semoga programnya itu bisa berjalan dengan baik, Pak ya. Oke, dan pemirsa bincang pengawasan kita masih berbincang dengan Bapak Harun Yenatonis. Ini kalau boleh tahu Y ini apa ini Pak namanya? Harun Yenatonis. Iya Pak, Yeremia. Nama Yeremia. Oh, Harun Yeremia. Oh, disingkat ya. Oke, luar biasa ya. Pak. Jadi kalau panggilan biasanya waktu Bapak kecil dipanggil dengan apa ini Pak? Harun atau Yeremia? Harun Pak. Harun ya. Harun jadi apa? Harun ya, Pak Harun ya. Harun Pak. Oke, baik, kita lanjutkan pemirsa yang pengawasan semuanya. Ini terkait dengan kita tahu beberapa waktu belakangan ini Pak, dengan munculnya media sosial yang begitu cepat dan gencar dan informasi yang bisa kita dapatkan itu dalam hitungan detik langsung tersebar begitu luas. Nah, ini terkait dengan penyebaran hoax ya, dan juga caci maki dan intoleransi di media sosial. Mungkin sebagai rektor atau sebagai akademisi juga, ini apa mungkin pesan Bapak yang bisa disampaikan kepada ASN Kemenak untuk mencegah atau bagaimana cara kita bijak dalam media sosial begitu? Ya, jadi yang pertama adalah kami selalu menghimbau Pak, melalui karena kami di kampus itu selalu ada setiap hari Jumat itu ada ibadah kampus. Ibadah kampus yang melibatkan seluruh dosen PKW dan juga melibatkan mahasiswa. Kami selalu menghimbau jika ada informasi lalu masih baru yang kami anggap ini kami langsung sampaikan bahwa ini tidak betul dan seterusnya. Jadi ibadah itu menjadi tempat mana kami sampaikan hal-hal yang betul dan hal-hal termasuk informasi baru. Seperti saya datang ke Jakarta, kemudian ada informasi baru, balik sampaikan pada mereka melalui. Jadi Jumat itu adalah tempat mana kami selalu berbagi informasi dan seterusnya. Nah, kaitan dengan bermedsos sudah kami dulu Pak, sampai sekarang malah kami melakukan ada edaran yang kami ini kalau ada informasi itu selalu difilter dan tidak diterima atau ditanyakan langsung pada pimpinan atau atasan langsung, kalau memang tidak bisa langsung ke kami supaya tidak mudah untuk pancing dengan sosial. Nah, itu yang bagi kami itu penting sekali Pak. Karena itu ibadah kampus itu penting, kami wajibkan kepada dosen dan pegawai ikut, dan setiap hari itulah kalau ada hal-hal ini ya, kita anggap informasi ini langsung kita share. Itu kira-kira begitu Pak. Iya, luar biasa sekali ya tadi poinnya yaitu melaksanakan ibadah ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Iya, benar sekali. Sebelum firman Tuhan, takut akan Tuhan dalam pengetahuan gitu Pak ya. Iya Pak. Ya, baik Pak Rektor, Pak Harun. Ini pertanyaan terakhir, ini nggak terasa perbincangan kita sudah menuju pertanyaan terakhir. Nah, ini mungkin Pak terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tahu kalau bangsa kita itu secara agama terdiri dari berbagai macam agama, suku, bahasa yang sangat majemuk. Nah, mungkin apa pesan yang bisa Bapak sampaikan agar dengan perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita itu, tapi kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara kita. Ya, kalau saya rekan-rekan ASN Indonesia, mari kita jadi yang paling terdepan dalam menyuarakan apa namanya demonstrasi
moderasi beragama. Moderasi beragama. Moderasi beragama itu penting. Dan moderasi beragama itu mulai dari keluarga, kemudian dimulai dari tempat di mana kita melaksanakan tugas. Sebagai contoh misalnya, rekan-rekan ASN kami di IAKN Kupang, walaupun di kampusnya Kristen, itu ada dosen yang beragama Islam, ada dosen beragama Katolik, ada dosen beragama Islam, dosen tetap. Ini bagian dari kita ini ingin menyatakan bahwa kita satu sebenarnya, kita hanya berbeda dalam hal itu, sebenarnya kita satu. Jadi di IAKN Kupang itu punya mahasiswa itu beragama lain, oke. Dosennya beragama lain, oke. Jadi pasca sarjana IAKN Kupang itu dosennya lebih banyak yang beragama Islam, Pak. Pasca sarjana IAKN Kupang. Pasca sarjananya. Apalagi di ini, Pak, di S1-nya itu ada yang Katolik dan seterusnya. Nah, bagi kami ini contoh, Pak. Kami ingin menyatakan kepada masyarakat bahwa IAKN Kupang itu bukan hanya milik umat beragama Kristen, tapi milik semua agama. Siapa saja bisa datang di IAKN Kupang. Belajar ya, luar biasa. Belajar sepanjang dia cocok ilmunya, ya cocok orangnya, aman saja. Aman saja, luar biasa sekali. Aman saja. Jadi saya kira itu yang kami lakukan. Dan dalam master plan kami misalnya ke depan, ini kan sementara pembangunan, kami juga di kampus itu, kami malah dalam master plan kami menyediakan musola, Pak. Ini contoh, Pak. Jadi samping gedung kebaktian di dalam kampus, tetapi juga kami akan menyediakan musola di dalam kampus. Dalam master plan kami sudah siap, Pak. Sudah. Luar biasa. Maksudnya kami itu intinya ialah bahwa kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kita ini orang saudara. Jangan gara-gara ada oknum-oknum tertentu yang punya kepentingan lain kita ikut terseret. Apalagi kami orang NTT, Pak, itu toleransi beragamanya itu bagus. Saya kira kami itulah ya sangat bagus, Pak. Kira kalau kita ikut di kami nomor 4 lah yang paling atas ya, toleransinya sangat bagus. Luar biasa sekali Harun dan juga apa yang sudah dikerjakan di IAKN Kupang tadi yang luar biasa tentang poin moderasi beragama, di mana IAKN Kupang tidak hanya tenaga SDM yang tidak hanya beragama Kristen, meskipun kampusnya tadi namanya beragama Kristen, tapi terbuka juga untuk agama-agama lain. Dan ini juga bisa menjadi contoh bagi kampus-kampus keagamaan negeri yang lain yang ada di Indonesia, baik dari UI, IAIN, ISAKN, IAIN, dan juga perguruan tinggi lainnya, agar bisa membuka diri ya. Jadi kita tidak hanya yang seagama dengan kita, tapi yang berbeda dengan agama kita bisa kita koordinir bersama-sama. Tujuan kita sama, yakni melaksanakan tugas-tugas ya, misalnya dalam lingkungan pendidikan. Tadi pesannya luar biasa sekali, apabila sesuai, boleh gitu Pak ya. Boleh gitu Pak ya. Luar biasa sekali, dan juga aman Pak ya. Dan juga sangat menarik tadi disampaikan juga bahwa di samping tempat juga disediakan sholat buat sholat bagi saudara-saudara kita yang itu di lingkungan kampus Pak ya. Kampus luar biasa sekali. Tengah kampus Institut Agama Kristen Negeri yang notabene itu adalah Institut Agama Kristen, tapi di dalamnya ada ini contoh yang bisa diambil bagi kita semuanya di seluruh Indonesia tentang bagaimana cara menjalankan moderasi beragama dengan menjalankan kepercayaan kita masing-masing dan tanpa mengganggu kepercayaan orang lain. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Harun Yeremiantonis, Rektor IAKN Kupang yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dalam acara pengawasan kali ini, dan juga bagi Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung juga di acara kita pada saat ini yang kita dan juga pemirsa bincang pengawasan yang menyaksikan acara ini di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Demikian bincang pengawasan kita pada saat ini bersama Rektor IAKN Kupang, Bapak Dr. Harun Yeremiantonis, yang sudah berbicara panjang lebar tadi dengan kita mengenai moderasi beragama dan juga pelaksanaan birokrasi reformasi di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, baik pemirsa bincang pengawasan semuanya, sampai ketemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk menyaksikan acara ini di media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang tayang setiap hari Selasa dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, saya Novarulin Bulu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama semuanya, dan juga kami dari Inspektorat Jenderal mengucapkan salam sehat untuk kita semuanya.
baik untuk Bapak Ibu yang ada di Kupang, Pak Rektor, dan juga seluruh satuan kerja di wilayah Indonesia. Saya Noveren Gula mengucapkan salam sehat bagi kita semuanya, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Iya, salam sehat. Iya, baik. Terima kasih Pak Harun. Selamat menjalankan tugas kembali. Selamat sampai di tempat yang dituju dan juga Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih semuanya.